Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa sekalian semuanya, jumpa lagi dengan Mbah Teguh Makrifat dari Yogyakarta bersama kami dengan uraian-uraian singkat dan enteng. Tentunya dengan ala kadarnya kita akan menyinggung pengalaman-pengalaman hakikat dengan ala kadarnya. Tak lebih dan tak lain, ini adalah tentang metodologi ilmu praktek kerohaniahan dalam kami bersekolah, yaitu di Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Baik, langsung saja karena ini adalah uraian singkat, maka saya minta izin untuk menimba ilmunya. Kami bertanya, ini bagaimanakah bisa dikatakan dos pundi atau bagaimanakah seyogianya orang itu menjalani suatu kehidupan menurut dipandang dari kacamata hakikat tentunya, Mbak. Karena tidak lain mau tidak mau kesejatian kita adalah nanti untuk meningkat dari yang syariat ke hakikat. Kiranya cukup sekian, Mbak, untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin nanti bisa disambung dengan pertanyaan berikutnya. Monggo silahkan. Dan mohon maaf lah, sedang di ngopi. Matur nuwun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Terima kasih dan merupakan satu kehormatan bagi saya untuk bisa berbincang dalam channel ini. Menarik sekali, ringan-ringan berat, berat-berat ringan, itu pertanyaannya. Karena itu pertanyaan itu sudah menyangkut segalanya, berjalan dari awal sampai akhir. Namun bisa dijawab dengan luas, bisa dijawab dengan sempit, bisa spesifik, dan bisa lebih general. Nanti tergantung dari apa yang bisa kita bincangkan pada malam hari ini. Bagaimana seharusnya kita hidup, ya tentunya hidup ya di dunia ini. Nah, sementara karena kita dalam adat Jawa, peradaban Jawa, tidak ada salahnya kita menengok, menilai dan menimba dari sudut pandang adab dan peradaban Jawa itu sendiri. Nah, kita hidup di dunia itu adalah menjalani hidup menurut ajaran dan ujaran para leluhur, para waskito. Itu menjalani hidup yang dikategorikan paripurna dan kemudian menjurus kepada kesempurnaan, sering disebut dengan mocopat. Mocopat itu bisa berarti moco barang papat, atau bisa diurai menjadi serangkaian sastra, itu tembang mocopat. Intinya ya moco barang papat. Ini moco barang papat itu banyak sekali maknanya mocopat itu. Saya langsung kepada yang model tinjauan dari kacamata sastra, ya. Baik itu dengan cara ilmu ataupun dengan cara praktek. Kalau kita juga menggandeng dari hasanah Islam, kita juga sebagai orang Islam, Nabi atau sahabat pun kayaknya itu juga hasil dari beliau berguru dan mendengar Nabi ngendika, ya, Nabi ngendika, man arada dunya fa 'alaiha bi ilmin, man arada akhirah fa 'alaiha bi ilmin,
man aradahuma falihabil ilmin, barang siapa yang menghendaki sukses hidup di dunia harus dengan ilmu, untuk mencapai akhirat juga dengan ilmu, dan kedua-duanya pun dengan ilmu. Nah, ilmu juga bisa dibawa kepada moco barang papat. Kalau dalam tembang moco pat, pengikat antara dua ajaran itu, baik ajaran Jawa mocopat dan ilmu yang tadi disampaikan adalah man aroda bi ilmin, maka ada di bait terakhir dari tembang, bait pertama dari tembang terakhir mocopat yang disebut dengan pucung, ya. Pucung itu orang pocong, jadi mocopat yang diuraikan dalam ilmu sastra itu ada 11 tembang, kalau tidak salah. Itu tembang pertama itu Mas Kumambang, ruh yang masih bergelantungan, belum masuk turun, ditiupkan di dalam jasad, itu namanya Mas Kumambang namanya, nggak tahu isinya nanti syairnya seperti apa. Dan terakhir adalah pucung, itu dipocong, ya. Setelah dipocong menjadi pocongan gitu, jadi pucung. Nah, bait pertama dari syair itu pucung, itu ada tembung ngilmu kelakone kanthi laku. Pengertian ilmu juga di sini. Kelakone kanthi laku. Artinya tekankan di situ rangkaian perjalanan manusia dimulai dari Mas Kumambang sampai dengan pucung dipocong, dan sebelumnya itu rangkaian perjalanan hidup sempurna menurut kaidah pengajaran Jawa, itu namanya laku, ya. Ilmu itu namanya laku, dan ilmu itu adanya diperolehnya harus dengan cara laku atau praktek. Oh gitu ya. Praktek. Berarti secara tidak langsung itu para leluhur kita itu dulu sudah mempunyai rumusan untuk menggapai kesempurnaan hidup dengan diejawantahkan ke mocopat itu, ya tadi. Sebenarnya bukan sudah rumusan, sudah menjalani suatu tradisi, ya. Dan kalau ini dikorelasikan dengan hadis, dan sekaligus korelasikan dengan Quran, maka Quran menyatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kamu mencintai Allah ikutilah aku. Jadi kata mengikuti itu niru itu niroke, ya, niroke. Maka ini kemudian disaut oleh Bapak pendidikan kita, dan proses perjalanan hidup itu niteni niru nambahi. Diajar di Lantoro. Niteni niru nambahi. Artinya sebenarnya titik beratnya itu pada niru pada perilaku, pada praktek perilaku. Nah, hidup yang sebenarnya menurut ajaran Jawa dan kemudian praktek para nabi yang diajarkan oleh Allah itu sebenarnya adalah praktek. Karena turunnya Rasulullah juga sebagai uswah. Uswah itu adalah bentuk contoh praktek. Nah, itu patron praktek cara hidup. Jadi digandingkan dengan ngelmu kelakoni kanthi laku, semestinya pengajaran itu dalam bentuk perilaku atau laku praktek. Jadi di sini ilmu bukan sekedar tahu, tapi harus bisa dan mampu menjalankan. Titik beratnya di sini bahwa pengajaran hidup itu adalah proses, atau melalui proses atau mengenai adalah perilaku, dalam hal ini adalah praktek laku, ya. Yang selama ini kita agak kepleset, seolah yang namanya ilmu adalah pengetahuan. Orang bisa mendeskripsikan, orang bisa menguraikan, itu dianggap orang berilmu. Padahal tidak serta-merta itu adalah bisa mempraktekkan. Nah, kalau Rasulullah pada waktu itu kemudian diekstrimkan dikategorikan sebagai ummi, yang kemudian diartikan sebagai yang tidak baca tidak nulis, berarti Rasulullah tidak berpengetahuan. Tapi justru Rasulullah mempresentasikan, mendemonstrasikan praktek
laku. Ya, praktek melakukan bagaimana hidup yang benar. Dan ini pengajaran ini, metode ini yang hilang dari adab kita, dari kebudayaan kita. Seolah ilmu hanya masalah pengetahuan, hingga kita lupa. Sisi lain, kita terlalu menjunjung tinggi kepada orang yang bisa mendeskripsikan dan menguraikan, tidak melihat orang yang mempraktekkan. Nah, di sini sebenarnya harus kita kembalikan bahwa ilmu sejak apa? Bahwa laku hidup yang sebenarnya adalah praktek. Nah, tiru meniru turun temurun. Dulu dalam peradaban kita itu, dulu sebelum ada schooling dan segala macam, yang dulu pengajar dalam bentuk padepokan atau pondok, maka para guru-guru itu mengajarkan dalam bentuk laku langsung bagaimana adabnya, bagaimana cara cocok tanamnya, cara hidupnya, itu laku langsung, bukan melalui deskripsi yang berada di papan, uraian yang panjang lebar, tidak, tapi selalu langsung pada praktek laku langsung. Dan inilah yang sudah kita temukan setelah kita masuk pada tarekat ini, karena tarekat tidak ada deskripsi yang secara pasti, semuanya adalah praktek, maka tidak semua yang ada tarekat bisa terungkap keluar. Karena ini masalah praktek. Dan sisi lain ya, kalau ini serta disampaikan keluar dalam bentuk deskripsi, khawatir salah terjadi salah paham dan paham yang salah, maka ada kecenderungan konotasi orang yang praktek tarekat ini tersembunyi, karena memang tidak serta-merta dapat dipresentasikan, dihadirkan dalam bentuk narasi deskripsi, kecuali dengan cara hadir itu menghadap guru, dan guru itu mengajarkan dengan cara praktek lelaku. Nah, lelaku inilah, praktek laku inilah yang seharusnya kita dapatkan kembali, yang itu dulu pernah diajarkan oleh Allah kepada Rasul melalui malaikat Jibril, terus turun, dan bentuknya adalah praktek. Ternyata kemudian Allah turunkan tidak dalam bentuk buku geletek kitab Quran sudah jadi tercetak gitu kan. Ternyata menuliskannya pada zaman Utsman juga, dan nyetaknya pertama kali juga saya dengar itu 1924 itu cetakan pertama kali yang standarkan itu. Dengan begitu kita ingin menegaskan adab hidup yang benar itu adalah dengan cara praktek, dan pengajaran yang benar, yang sejati, yang hakikat adalah praktek, dengan meminimalkan literasi deskripsi yang itu bisa membuai saja. Sekarang kita artikan saja semua uraian, pengertian itu sifatnya adalah sebagai advertising, ya, sebagai sebagai pameran atau ngiming-iming, ya, ngajak-ajak supaya orang mau berhimpun dalam proses berguru, ya. Berguru itu kita artikan di sana namanya menggugu dan ditiru, ya, menggugu dan niru, meskipun tadi kita sudah mengartikan guru itu ternyata maknanya bukan begitu. Guru itu gelap, guru itu obor namanya. Artinya guru itu harus bisa menghilangkan dengan obornya kegelapan. Kegelapan itu harus dihilangkan. Kalau itu sama juga dengan dulu namanya dalam Quran itu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan menghilangkan kegelapan dengan nur. Nah, kita juga mau bisa masuk dengan begini. Kalau begitu sebenarnya itu harus kita bergandengan dengan nur, ya. Cuma nur juga kita susah juga. Apa artinya nur? Apa nur itu juga cahaya? Tidak serta-merta sama, walaupun mirip fungsinya sama dengan cahaya, karena nur dan cahaya bisa jadi berbeda, bisa jadi juga berupa Allahu nurus samawati wal ardh, itu juga mengandung nur, ya, mengandung nur seperti itu. Nah, kira-kira itu kita mau fokus ada di mana membahasnya ini, ya. Karena begitu luas sekali, begitu luas sekali kita mau melihat dari sisi mananya. Dari sisi pengajarannya, harus ilmu itu ternyata bukan dari pengetahuan, justru praktek. Maka kalau orang Jawa, ilmu di tingkat ada ilmu
ilmu kanuragan yang praktek sebelum itu namanya ilmu apa ya? Ilmu kanoman ya, ilmu tentang pengetahuan membimbing bagaimana membimbing nom-nom itu supaya memiliki kemampuan. Kemudian agak naik menjadi ilmu kanuragan, kemudian naik lagi ilmu kadunian sehingga bisa menjalani menggapai kebutuhan hidup di dunia. Kemudian pada ilmu tua namanya ilmu yang itu ada empat tingkatan ilmu itu juga ya. Itu semuanya praktek ya, bukan definisi kanom diajari beradab, kemudian kanuragan kanom diajari punya kemampuan, skill, keterampilan, kemampuan untuk bisa bekerja. Atunya diajari bagaimana ini merangkul merangkul dunia atau kadunian. Kemudian ada ilmu namanya kasepuan, setelah sepuh ilmu menjadi orang sepuh, saatnya kembali kepada Tuhan. Semuanya praktek itu ya. Yang harus kita kembalikan sekarang itu adalah semangatnya adalah ilmu itu tidak sekedar pengetahuan, tapi justru kemampuan yang itu yang harus dihidupkan kembali, dan itu sebenarnya dulu yang diwariskan oleh para nabi dan ditangkap oleh budaya Jawa kuno pada waktu itu. Namun sekarang dengan ada modern kita lupa, seolah-olah orang mampu itu bisa bertolak dari orang tahu bisa menjadi mampu, padahal justru situlah yang harus kita hidupkan kembali. Kita berangkat untuk memampukan diri dengan segala praktek ya. Sekali lagi kata kuncinya dalam praktek. Demikian juga kita sekarang masuk ke rekod, ternyata semuanya adalah praktek yang tidak semata dapat didefinisikan. Salah satu contoh yang tidak dapat didefinisikan adalah tadi namanya baiat, atau rumusan di kamus itu nggak bisa untuk mencakup baiat dalam praktek thariqat yang sebenarnya. Karena kalaulah ada baiat jasmani, ada baiat rohani, ada baiat berguru, ada baiat lagi rohani, yang bagaimana supaya bisa rohani bisa dicerdaskan oleh guru rohani yang tidak serta-merta setiap guru bisa menjadi guru rohani. Jadi disitulah perannya harus kita sekarang bijak dan sekaligus cermat, sekaligus titis dalam mengarah dan mengarahkan hidup kita supaya hidup kita yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, kemudian dijawab dengan sangkan paraning dumadi. Kita susah juga mengartikan sangkan paraning dumadi yang ini ada korelasi dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sangkan paraning dumadi lepas dengan yang memberi, yang Allah ya. Dalam satu frasa sangkan paraning dumadi itu tidak ada Allah di situ. Padahal itu maksudnya untuk menerjemahkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pusat awal dan akhirnya adalah Allah, enggak terbaca di situ. Nah, disinilah kita harus punya kebijakan dan kebijakan lah yang sangat luar biasa, yang tentunya kita tetap harus selalu bermunajat kepada Allah dengan satu rumus yang tadi saya sampaikan, waladina jahadu fina lanahdinahum subulana. Kunci harus berjihad pada Allah, berfokus pada Allah, berkiblat kepada Allah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, itulah sedikit uraian singkat ala kadarnya. Tentunya kami mengulang lagi, ini adalah tentang praktek tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang selama ini kita jalani, yang mana pada garis besarnya dari uraian singkatnya Mbah Teguh Makrifat tadi, Praktek boleh saya garis bawahi, kalau ilmu itu lakuning atau gaduk tekaning laku gitu ya Pak. Ilmu kelakone kanthi laku. Jadi bisa disebut ilmu kalau iso laku nglakoni. Oke. Siap. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik para pemirsa, kiranya untuk episode kali ini cukup sekian. Kita sambung lagi di episode berikutnya. Dan mohon maaf selama kami menguraikan ini tidak bermaksud untuk
menyudutkan yang lain atau bahkan menggurui teman-teman yang berada di tarekat lain atau majelis taklim yang lain, sungguh jauh dari niatan itu, kecuali niatan kita adalah semata-mata untuk menggapai ridho ilahi. Kiranya cukup sekian. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.